Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita di Keluarga Sakinah bersama Ustadz Ahmad Samudra. Nah, dan kali ini tema kita menarik. Bagaimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Apa? Terlalu serius dulu dalam pembukaannya, dan karena kita bahas itu tentang waspada. Iya, waspada godaan kan. Nah, ini saya dapatkan dari banyaknya kasus-kasus yang saya baca, ya, waspada godaan orang ketiga. Yeah. Nah, seperti apa sebenarnya ini yang harus dilakukan antara pasangan suami istri ketika ada godaan mulai ini? Ya, jadi biasanya kalau salah satu pihak, misalnya suami atau istri itu dapat godaan, biasanya kan tidak mau cerita ke pasangan. Tidak mau cerita karena silent dulu. Iya, karena pertama mungkin dianggap itu cuma biasa saja. Yang kedua, khawatir pasangannya itu cemburu atau marah. Cemburu atau marah, ya, sehingga godaan seperti itu disembunyikan. Kalau misalnya si pihak yang digoda tadi tidak merespon, sih tidak ada masalah. Yang begitu tidak usah diungkapkan ke pasangan kan. Cukup sampai di situ saja. Ya, cukup diabaikan ya godaan itu, maka tidak masalah hal seperti itu tidak dibicarakan. Iya, karena kalau dibicarakan juga nanti responnya jadi negatif. Bisa sangat salah pengertian malah Ustaz ya. Iya. Lalu Ustaz, misalnya bagaimana kalau ternyata direspon sekali? Itu pasti lebih ditutup lagi. Tidak dibahas di sini. Pasti lebih ditutup lagi kan, karena khawatir ketahuan. Kalau direspon pasti tidak akan membicarakan ke pasangan karena khawatir khawatir ketahuan. Itu banyak ya, banyak. Tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa sih orang yang sudah punya pasangan itu digoda? Iya. Kan, iya, kalau belum menikah kan digoda itu wajar karena wajar. Ya, masalahnya sudah menikah. Ya, kemudian digoda. Ya. Berarti ada banyak kemungkinan. Pertama, yang digoda memang punya banyak daya tarik ya. Punya daya tarik sehingga memancing orang lain untuk menggoda. Penasaran. Iya, ya, bisa kalau perempuan ya. Bisa karena kecantikannya, bisa karena karirnya, ya, bisa karena dia itu sosialita kan, gaul di mana-mana, ya. Sehingga ada orang yang tertarik ke dia. Atau mungkin karena dia terlihat tidak bahagia dengan pasangannya. Sehingga si penggoda ini menganggap kayaknya bisa saya bahagiakan dia. Iya kan? Ini kalau sudah ada begitu bisa saya bahagiakan. Itu kan akan terpancing sendiri tadi. Iya, jadi pasti ada daya tarik dulu. Daya tarik. Tidak mungkin orang itu digoda kalau tidak punya daya tarik. Nah, kalau di laki-laki itu tadi perempuan. Kalau laki-laki, di laki-laki juga, kalau di laki-laki kan digoda oleh perempuan, biasanya faktor ekonomi. Suksesnya. Iya. Makanya saya takut kaya. Bukan alasan itu teman. Jadi ekonomi dia sukses ya, ketahuan kalau sukses bisnisnya, karirnya kemudian dia royal misalnya. Dia kaya tapi royal, suka bagi-bagi. Sehingga kelihatan kalau uangnya ini banyak, ya, maka di situ mungkin banyak perempuan yang terpancing untuk meminta dinafkahi secara rutin. Sudah mulai ada lirik-lirik gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan saat ketika godaan itu sudah mulai muncul, Ustaz? Ya, walaupun tadi ada yang tadi tidak direspon, tapi kan sebagaimanapun direspon, mau ya tahu saya. Baik agama atau apa, namanya kalau orang sudah digoda Pak, juku gawe. Ya, intinya jangan direspon sih sebenarnya. Yang masalah gini, kalau yang menggoda itu orang yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, mungkin saja lebih besar kemungkinan tidak direspon. Tapi kalau yang menggoda itu orang yang dia kenal, apalagi yang menggoda itu mantan, iya kan, itu lebih bahaya. Ya, karena pasti rasa yang dulu pernah ada itu bangkit kembali. Iya, dikumpulkan memori-memori itu ya, Iya. Nah, tapi apakah ini adalah satu celah tadi yang harus ditutupi atau diwaspadai oleh masing-masing pasangan?
pasangan itu harus jujur ya, sesama pasangan. Harus komunikasi, harus terbuka ya, harus terbuka. Kalau misalnya ada yang menggodanya, ada yang mengganggunya, ya sampaikan saja ke pasangan. Ada seperti ini. Karena kan khawatir juga sebenarnya godaan ini hanya pancingan untuk menebar fitnah. Ya kan? Jadi tidak selamanya menggoda untuk menjalin hubungan asmara kan, atau hubungan terlarang. Tidak selamanya seperti itu. Bisa saja hanya bisa saja hanya untuk fitnah. Ketika misalnya chat itu dibalas, apalagi sudah sampai video call, ya, apalagi sudah visi seks, ya kan, itu kan kemudian direkam dan disebar atau justru dijadikan bahan bukti untuk memeras. Nah, itu juga dikhawatirkan. Itu yang bisa di screenshot baru itu kan ada yang seperti itu kan. Jadi cuma dipancing, kemudian terpancingnya diperas. Jadi tidak selamanya karena motif asmara, ada motif ekonomi, ada motif fitnah dan lain-lainnya. Jadi kewaspadaan itu memang harus dibangun sama suami dan istri ya. Tidak ya, intinya kalau kita bilang tadi jujur, komunikasi terbuka. Nah, laki-laki yang punya aktivitas yang luar biasa, kadang-kadang itu komunikasi hilang kan. Nah, itu pun juga kan saya bilang nanti dibahas. Nah, iya, karena dia sibuk memikirkan urusannya. Ya, sibuk. Dia ke rumah juga masih membawa urusan-urusan di luar rumah, ya, sehingga tidak ada kesempatan. Nah, atau sampai di rumah sudah capek kan, sehingga tidak ada kesempatan untuk membahas yang serius. Apalagi dari luar mungkin suami sudah bete kan. Iya, sudah banyak masalahnya. Khawatir kalau sampai di rumah membahas hal-hal yang sensitif, khawatir dia marah. Akhirnya dia kadang juga jangan dibahas dulu itu. Mungkin saja maksudnya bagus ya, supaya emosi suami juga tidak terpancing. Iya, tapi suami sebenarnya kalau tidak membahas itu harusnya dipending saja, jangan tidak dibahas selamanya. Berarti ada waktu yang tepat untuk dibahas. Ya, makanya harus ada waktu khusus untuk keluarga kan. Waktu khusus. Ya, saya kira kalau suami dengan istri kan waktu itu selama dia masih balik ke rumah ya, itu kan waktu itu ada ketika bersama di kamar kan. Itu kayak bicaralah hal-hal yang ringan atau hal-hal yang penting kalau memang penting untuk dibicarakan. Nah, ada lagi godaan baru. Ketika pun juga suami pulang, dia lakukan aktivitas dan istri mengerti kalau suami saya capek. Nah, kadang-kadang suami yang ya sudah tidak tergoda dengan yang lain, ada godaan lain kan, itu di hobi kan. Yaitu hobi kayak game, terus kalau hari Minggu pergi bisa mancing, toh. Jadi waktu untuk sama istri suami itu waktu untuk sama istri saja itu sudah habis. Ya, jadi godaan itu kan bisa muncul saat orang sering ketemu kan. Ya, ketemu lagi suami ketemu dengan perempuan yang cantik, perempuan muda kan, sering sama-sama. Biasanya sih awalnya tidak saling goda, tapi karena sering sama-sama muncul rasa. Ya, rasa inilah yang menjadi masalah. Kemudian rasa itu diperturutkan, lama-lama menjadi nyaman. Kalau lama-lama menjadi nyaman, ya bisa saja si suami itu kemudian tergoda. Atau bisa saja dia juga menggoda. Nah, coba-coba dulu ilmunya kapan tadi. Jadi yang bermasalah kalau kita membuka peluang-peluang itu tadi ya. Ya. Dan jadi artinya kalau perempuan, kalau laki-laki kan beda ya. Laki-laki itu kan ada perbedaan sedikit. Bahwa laki-laki kalau tergoda kemudian dia nikah lagi tidak masalah kan, selama si perempuan itu tidak punya pasangan. Nah, tapi kalau istri kan memang sudah tidak ada peluang, tidak ada kesempatan yang diberikan oleh syariah, oleh agama untuk mencintai laki-laki lain ya selain suaminya. Maka istri di sini, si perempuan di sini kan harus menjaga diri. Nah, makanya kan agama itu begitu membatasi pergerakan perempuan. Kalau rumah juga tidak boleh tabarus, karena dengan tabarus itu bisa menarik perhatian laki-laki yang di dalam hatinya punya penyakit. Ya, apalagi sampai upload foto, upload video kan. Sekarang kan banyak juga istri-istri TikTok ya, TikTokan cantik akhirnya dirayu, senang kan, karena selama ini suaminya tidak pernah merayu, tidak pernah memuji. Ya, tiba-tiba ada yang muji-muji, dia lupa kalau dia sudah punya suami, dikiranya masih gadis. Iya. Jadi masalah juga ternyata kalau suami itu tidak pernah merayu. Iya, kan ada suami tidak tahu merayu. Orangnya jadi dari awal kaku, tidak
tidak pintar untuk membangun komunikasi ya. Iya, tidak tahu berbahasa yang manis ya, berbahasa yang lembut. Saya pikir kalau ada suami begitu, kira-kira bagaimana nunya waktu nama pertama kali menikah, siapa tahu dijodohkan dia ya. Iya, kan sebab menikah itu banyak. Iya, Laki-laki menikah kan cukup punya 3 kunci. Iya. Dia kan menikah. Ya, pertama kunci rumah, kunci mobil, kunci berangkas. Kalau 3-tiganya ada, maka lamaran mudah diterima. Ya, tolong operator. Operator kena lagi. Nah, apa namanya, Ustaz? Godaan-godaan saya bilang seperti tadi, Ustaz, ada godaan lain selain dari godaan ada godaan hobi tadi, Ustaz, itu. Yeah. Ya, seperti apa yang harus dilakukan lagi? Kan kalau misalnya suaminya main game, toh istrinya nonton drakor. Kan sekarang drakor itu tidak perlu dinonton di ya, sambil televisi. bareng bisa. Iya, lewat HP kan juga sekarang ada aplikasi TV loh sekarang. Nah, jadi aplikasi TV online. Masing-masing itu akhirnya punya kesibukan dan sebenarnya sih tidak masalah suami itu menyalurkan hobinya, istri menyalurkan hobinya, tapi dibatasi kan, dibatasi. Jangan sampai kemudian ketemu dengan lawan jenis yang bisa membangun atau menjalin hubungan asmara di situ. Di game kan juga banyak. Iya, bahkan ada kasus pencabulan diawali dengan game, kasus penculikan diawali dengan game. Perempuan juga begitu. Perempuan biasanya, mohon maaf, terpancing untuk video call seks. Iya. Dan itu di Indonesia rame itu. Oh gitu tuh. Iya. Makanya ada beberapa yang aplikasi video call itu yang sekarang diblokir tadi ya. Iya. Karena tingginya yang aktivitas seperti itu ya. Nah, kan kita bicara tentang waspada, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana kita ini keluar dari hal seperti ini dan tetap waspada dengan menjaga ya keutuhan rumah tangga. Ya, pertama tentu yang paling harus menjaga diri itu perempuan, istri. Ya. Jadi kita suami, istri kita jaga. Ya. Dengan cara? Istri dijaga dengan cara perhatikan penampilannya. Jangan biarkan istri itu keluar rumah dengan penampilan yang menor, tabarruj. Kemudian perhatikan hobi istri itu. Jalan kemana dengan siapa saja, ya. Kemudian ketika di dalam rumah mainan sosial medianya itu apa? Mainan sosial media. media. Mainan sosial media itu juga apa? Jadi harus betul-betul dibimbing istri itu sebaik mungkin. Kita sebagai imam bimbing dia. Iya, karena bagaimanapun perempuan itu kalau dirayu terus-menerus pasti akan tergoda juga. Ya, apalagi kalau sudah ditransfer kan. Iya betul. Ya kan banyak kasus begitu. Dalam kondisi ekonomi lagi turun, dirayu-rayu, ditransfer. Nah, ini ada yang pergi kan. Ada kasus begitu. Ada kasus istrinya baru main Facebook sekitar 2-3 bulan, 6 bulan. Kenalan sama laki-laki, ditinggalkan suaminya. Padahal hanya kenalan di sosial media. Ada banyak sekali karena alasannya suaminya ini memang tidak penyayang. Bukan tidak penyayang dalam artian perilaku ya, dalam arti kata-kata. Jadi dia sudah tidak jaga tadi yang kita bilang tadi, menjaga istrinya dari penampilannya, terus sosial medianya juga, terus hobinya juga kita harus tahu dan sama siapa mereka pergi, apa yang lakukan. Termasuk misalnya kalau istri istilahnya me time ini ya, kemana-mana. Kalau perlu dibawa terus kita yang bawa nih. Ya suami kan kalau istri keluar rumah harus izin suami. Kalau suami melihat tempat atau aktivitas di luar rumah itu berisiko terhadap istri, baik itu keselamatannya ataupun kehormatannya, maka suami harus melarang. Kalau suami tidak punya kesempatan untuk menemani. Nah, ada menarik, Ustaz, sisi fakta di kota-kota besar ya. Ada kan istri kerja itu dengan aktivitas kerja di perkantoran. Kalau di Jakarta itu kan kalau pulang jam 4 sampai rumah bisa sampai jam 7 malam. Nah, ternyata itu ada yang memanfaatkan selingkuh tipis-tipis. Celah itu. Celah ya. Ada yang fakta yang saya baca itu pulang jam 4 karena suami tidak jemput atau apa ya istrinya pergi sama temannya. Nah, itu masih sempat pergi check-in. Ya, kalau pulang jam 7. Ya memang kan tingkat perselingkuhan itu terbanyak di dunia perkantoran. Karena memang waktu mereka bersama itu kan setiap hari banyak.
Iya betul. Iya, makan bareng, bercanda bareng. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, kalau tadi suami ke istri, kalau istri Ustaz, menjaga kewaspadaan terhadap suami mana? Apa kalau dia bilang Ustaz Dasat kan istri yang tidak baik itu kalau yang cc WA-nya. Nah, sekarang itu masalahnya mau di WA. Istri harus memberikan pelayanan terbaik. Oh, lebih ke pelayanan. Lebih ke pelayanan. Karena itulah yang menjadi daya tarik istri bagi seorang laki-laki. Pelayanan sebenarnya. Jadi laki-laki itu semakin dewasa, semakin nambah umur, nambah usia, semakin manja, sangat ingin dilayani. Jadi kalau pelayanan istri itu maksimal, prima ya, maka suami tidak akan melirik perempuan lain. Iya, sekalipun suami itu kan, laki-laki itu kan boleh nikah lagi, sebenarnya. Yang tidak boleh kan kalau menjalin hubungan asmara ya di luar nikah. Iya, di luar nikah. Yang itu yang melanggar syariah. Iya. Kalau misalnya dalam artian dia diizin, tapi memang butuh izin atau tidak? Tidak harus izin sih. Jadi lebih tadi betul kata-kata. Tidak harus izin istri ya kalau secara fikih. Tapi cukup diberitahu. Tapi kalau secara legal formal untuk mendapatkan surat nikah harus ada izin tertulis dari istri, itu pun lewat pengadilan. Mungkin barangkali kita akan bahas tentang bagaimana kalau sudah cara poligami secara legal. Karena saya takut nanti kita diminta Ustaz, kredibilitasnya apa sudah poligami semua barangkali. Tapi itu menarik Ustaz, karena ada hal-hal yang mungkin itu jadi problematika rumah tangga. Karena kan kita bahas soal keluarga sakinah. Keluarga sakinah kan bukan 1, 2, 3 tapi 4 ya. Nah, terakhir dari kewaspadaan yang ada ini, apa peran penting keduanya Ustaz? Ya, pertama suami. Suami itu kan fungsinya adalah qawwam ya, pemimpin sekaligus teladan. Dia membina, menjaga, mengayomi istrinya. Maka istri dibina, sehingga pemahaman agamanya begitu tinggi, begitu kuat. Kemudian istri itu dijaga supaya ketika istri itu keluar rumah, dia harus terjaga keselamatannya dan terjaga kehormatannya. Sehingga kalau tempat yang akan dituju bisa merusak dirinya atau bisa mengganggu kehormatannya, suami tidak boleh mengizinkan keluar dan harus ditemani kalau itu sangat penting. Nah, dalam hal ini istri, kalau dia mau keluar rumah harus minta izin suami dan harus bersama suami. Kalau ada laki-laki ya yang mencoba mendekati, ya jangan dihiraukan, ya di-cut saja langsung. Ya jangan direspon ya. Jangan direspon. Karena kalau direspon bahaya. Kalau perempuan itu sudah merespon, tentu dia akan merespon terus. Jadi misalnya jangan balas ki. Iya. Misalnya yang bilang apalagi dibalas ki, sudah bersuami di tabe. Jangan, intinya tidak usah. Jangan dibati-bati. Tapi bagaimana kalau bilang assalamualaikum kita Ustaz? Kan harus dijawab salamnya. Jauh secara lisan saja. Oke. Jadi saking halusnya setan menggoda tadi. Yang setahu saya kalau kita masih belum menikah, setan itu menggoda kita dengan zina tadi ya. Ya. Sama saja. Sama-sama sudah menikah juga begitu. Jadi mana-mana zina. Oke Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman yang menonton Keluarga Sakinah program di El-Fatih TV ini mendapatkan pencerahan bahwa patutnya kita suami istri itu saling menjaga. Suami sebagai pemimpin dia harus menjaga istrinya, dan istri pun juga harus melayani suaminya dengan maksimal. Ya, itu insya Allah akan menjadi keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tema-tema berikutnya, tema-tema menarik lagi di Keluarga Sakinah El-Fatih TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.